Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vijay Maulana, NIM 2018-52013 dari Prodi D3 Teknik Komputer Universitas Papua. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah topik khusus. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi saya, yaitu aplikasi pelaporan manajemen berbasis web. Aplikasi yang saya buat ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. Baik, saya akan langsung jelaskan. Yang pertama, daftar tabel yang saya gunakan di PHP untuk aplikasi saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tabel lampiran, lalu ada tabel penelusuran, tabel penyelesaian, sampai tabel user. Dan juga source code yang saya gunakan pada PHP adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tabel lampiran, lalu source code tabel penelusuran, lalu tabel penyelesaian, tabel requester, sampai tabel user. Seperti ini source code-nya. Selanjutnya saya akan menampilkan seperti apa tampilan aplikasi yang saya buat. Sebelum kita masuk ke aplikasinya, terlebih dahulu kita memasukkan username dan passwordnya. Nah, seperti ini tampilan awal aplikasi pelaporan manajemen yang saya buat. Di sini ada beberapa menu. Pertama, menu profil, lalu beranda, pengaturan. Pengaturan juga di sini terbagi atas beberapa menu, yaitu menu pengguna, ada unit pelapor, unit penerus, unit wilayah, laporan, dan juga logout untuk kita berpindah akun. Untuk menu profil sama seperti aplikasi-aplikasi pada umumnya. Di sini ada menu untuk mengganti nama dari nama admin yang kita isi. Lalu ada nama lengkap, ya kita bisa memberi namanya. Lalu di sini ada unit wilayah, dan juga kita bisa menambahkan foto untuk profil kita. Selanjutnya ke menu pengguna. Di sini di menu pengguna ini saya sebagai admin bisa menambahkan user-user siapa saja yang akan saya masukkan di dalam aplikasi ini, dan juga jabatannya untuk dimasukkan ke aplikasi ini. Di sini saya akan memberikan contoh. Saya akan tambahkan pengguna baru atau user baru. Di sini ada 3 pilihan untuk user baru. Di sini ada admin, atasan, dan pick unit. Saya akan memberikan contoh sebagai atasan, ini PP-nya. Lalu nama lengkap. Lalu jabatan. Nah, jabatan di sini tergantung jabatan kita atau jabatan orang yang akan kita masukkan. Bisa berupa kepala instansi, gubernur, pelapor instansi, atau jabatan apapun, tergantung jabatan orang yang akan kita input. Di sini kita sebagai ambil contoh sebagai kepala instansi, lalu unit wilayah di sini unit wilayah 3. Lalu admin di sini adalah nama yang akan tampil jika kita nanti berpindah atau berganti user. Di sini saya memberi nama kata sandi, lalu kita ulangi lagi password atau kata sandi. Setelah itu kita simpan. Nah, setelah itu kita bisa melihat user yang sudah admin tambahkan tadi di menu pengguna. Ini adalah nama pengguna atau user yang sudah saya tambahkan tadi sebagai admin. Ada nama pengguna yaitu Vijay Maulana, nama lengkap Muhammad Vijay Maulana, jabatannya sebagai kepala instansi, unit wilayah adalah unit wilayah 3, jenis user sebagai atasan. Nah, sebagai admin saya di sini bisa menghapus, mengedit, dan juga melihat foto profil atau profil dari user yang sudah kita masukkan tadi. Lalu di menu pelapor di sini sama seperti menu pengguna. Di
menu pelapor sini kita sebagai admin bisa memasukkan user-user siapa saja yang akan diinput di dalam aplikasi ini. Sebagai contoh di sini saya sudah membuat 3 user, yaitu unit pelapor 1, pelapor 2 dan juga unit pelapor 3. Kita bisa menghapusnya juga dan mengeditnya di sini. Lalu di unit penelusuran juga kita bisa menambahkan user-user. Di sini saya sudah menambahkan 3 user. Lalu di unit wilayah juga saya sudah menambahkan 3 user. Menu ini adalah menu untuk menambahkan user di menu unit wilayah. Lalu kita masuk ke menu laporan. Menu laporan di sini adalah laporan yang akan kita tunjukkan ke siapa nantinya akan menerima laporan ini. Jadi kita ke unit penelusuran, lalu kita masukkan teksnya. Dari tanggal berapa aplikasi ini dari tanggal berapa data ini dikirim, kita pilih tanggalnya, sampai contoh 1 Desember, lalu sampai kapan data ini diterima. 1 Desember, lalu kita lihat data. Nah, data yang sudah kita buat tadi kita bisa ekspor ke dalam Microsoft Excel, atau juga kita bisa ekspor data tersebut ke dalam PDF, tergantung kita ingin memilih apa. Lalu untuk menu logout kita lihat dulu di menu pengguna. Di sini saya ambil contoh, tadi saya sudah membuat pengguna, yaitu pengguna PJ Maulana, user PJ Maulana dengan jenis user adalah sebagai atasan. Nah, sekarang saya akan mencoba masuk ke dalam user yang sudah saya buat tadi. Kita kasih masukkan nama usernya, lalu dengan juga passwordnya. Kalau kita masuk, nah ini adalah tampilan ketika kita berpindah ke menu yang user tadi kita buat. Di sini usernya namanya Muhammad Pija Maulana sesuai dengan yang tadi, lalu jabatannya adalah sebagai atasan atau usernya sebagai atasan. Menu-menu di menu atasan ini ada register. Lalu di menu register ada register rutin dan juga register non rutin. Juga ada menu progress, menu penerusan, menu update, penyelesaian, dan juga laporan, sama seperti menu tadi. Baik, mungkin seperti itu saja menu-menu yang ada di menu atasan. Lalu kita bisa logout. Kita kembali ke menu admin. Jika kita ingin masuk ke pengguna-pengguna atau user lainnya seperti di unit pelapor, unit penelusuran, atau unit wilayah, kita bisa melihatnya dengan nama unit atau nama usernya. Lalu kita bisa juga memasukkan passwordnya untuk kita login ke user tersebut. Baik, mungkin seperti itu saja penjelasan dari aplikasi pelaporan manajemen yang saya buat. Mohon maaf jika ada kekurangan